Halo, selamat sore. Halo. Oke. Ya, selamat sore. Oke, terima kasih sudah bergabung di pertemuan ke-14 di HCI. Oke, terus sebelumnya saya informasikan bahwa nanti kita UAS-nya itu jadwalnya di minggu depan, mendahului daripada jadwal sebelumnya. Pertemuan 15 kita cancel. Jadi kita pertemuan 16-nya kita majukan ke tanggal nanti di tanggal minggu depan, tanggal 7 ya. Tanggal 2. Jadi kita akan UAS di tanggal 2. Nanti kita akan ajukan itu untuk presentasi, mungkin beberapa sampel seperti itu untuk UAS-nya ya. Nanti UAS-nya akan ngumpul dokumen aja nanti di Word, di Elsa ya untuk UAS. Gitu. Oke. Untuk kali ini kita itu akan belajar mengenai caranya membuat UI. Gitu. Oke. Kok saya belum share? Saya share screen dulu. Nah, di pertemuan 13, 14, 15 kita juga ada beberapa contoh ya di sini mengenai bagaimana caranya. Kita akan coba duplikasi ini beberapa baik bermodelkan desktop ataupun web ataupun dengan apps gitu ya. Jadi caranya untuk membuat masing-masing ini adalah macam-macam. Yaitu salah satunya yang dibuat sama kakak tingkat kalian adalah menggunakan balsamic. Ya, di sini mereka pakai balsamic kayaknya bagian 2 ini. Dan saya yang di bawah yang ini saya pakai ini nih, Wireframe Pro kalau nggak salah website, saya lupa. Oke. Tapi kita akan belajar ini di website kesayangan saya karena di Mac itu nggak bisa. Jadi di sini saya akan coba bermain menggunakan ini. Kok YouTube? Nah, di sini aja dah. Kita akan bermain menggunakan Draw.io. Alamatnya draw.io ya. Jadi di sini terintegrasi dengan Google Drive. Kenapa saya pakai ini? Karena free. Toolsnya lengkap, cukup lengkap lah. Habis itu ini bisa di segala jenis cross platform yang ada di Mac ataupun di Windows. Jadi bisa itu. Oke. Nanti kalian login aja pakai Google. Jadi ini akan disimpan di Google Drive. Jadi kalian misalkan kemana nggak bawa laptop ataupun seperti apa masih bisa kerja. Itu bagus sih. Kemudian karena ini kerja di cloud, jadi kemungkinan besar data kalian kecuali keamanan data ya. Kalau misalkan secara physically gitu misalnya, kalian lalai kemudian flash disk kalian hilang, ini masih ada. Gitu. Oke. Cara yang bikin setelah login adalah saya biasanya create new diagram. Di sini ada berbagai jenis diagram ya. Di sini ada bisnis ya, bisnis mungkin fishbone ada di sini ya, fishbone gitu. Fishbone ada chart di sini, mungkin struktur organisasi kalian pengen bukan struktur organisasi ada di sini template-nya. Ada cloud gitu, ada AWS, ada Azure, ada GCP, ada IBM, ini cloud-nya gitu. Habis itu ada engineering, kalau misalkan kalian bikin listrik-listrikan ada di sini. Ada flowchart yang biasanya kalian bisa pakai UML atau apa ada di sini. Ada maps, itu persebaran pemetaan seperti itu. Brainstorming. Ada networking, misalkan kalian bikin networking jaringan apa gitu nih, misalkan topologi gitu ya. Habis itu di sini ada other, ada macam-macam di sini lainnya. Habis itu ada floor plan ya, floor plan kalau plan apa? LAN plan. Nah, software di sini ada software, ada ERD, DFD ada di sini. Tabel biasa. Habis itu ada UML di sini UML ya. Ada diagram Venn yaitu yang menggabung gini.
ada wireframing gitu. Kita akan main di sini ya, wireframe kayak apa, YouTube gitu bikin. Ada layouting. Ini layout biasanya untuk penulis ya. Oke. Saya akan pakai basic yaitu blank diagram. Jadi saya bikinnya blank. Terus saya namain belajar bikin UI kelas CB. Oke. Benar ya kelas CB ya? Benar kelas CB. Oke. Yes, root folder misalkan kalau use root folder itu di yes kan berarti kalian menggunakan tampilan awal di Google Drive kalian, tapi saya biasanya pick folder yang sudah saya buat, yaitu di sini ada folder yang namanya, kok saya pribadi namain raw.io. Jadi saya select di sini. Itu nanti akan tersimpan di situ, ya. Tersimpan di situ. Kemudian di sini, saya lupa ngajarnya. Ada macam-macam jenis apa ya mockup yang saya bikin gitu. Kalau misalkan lebih di sini pakai lebihin aja di sini ada tambah gitu ya. Ada tombol more shape. Jadi saya di sini nambahin Android, nambahin iOS, nambahin mockup. Siapa tahu diperlukan. Ini bikin apa ini? Kalau bikin aplikasi di iOS mungkin kan. Ada ERD. Ini mockup button container form, formnya mungkin mockup grafiknya. Ada UML di sini, networking, other. Jadi software engineering mungkin pakai yang basic aja lah ya. Jadi saya pakai itu, kalian bisa coba-coba apa yang kalian suka gitu. Ini nggak membatasi kalian kerja di Balsamiq ya. Oke, kembali ke tadi itu misalnya di kasusnya Feli gitu. Saya akan membuat tampilan untuk login pada sebuah tampilan berbasis web. Coba saya menggunakan mockup container kayaknya. Ya, di mockup container ada browser window namanya. Jadi saya karena dia berbasis web, saya akan buka browser window. No. Jadi tampilannya seperti ini. A web page. Ya, di sini ada browser Windows. Di sini kalau saya lihat ini mirip sama Chrome ya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya pakai ini, kemudian saya misalkan set lebarnya seperti ini. Gitu. Silahkan di set, boleh aja. Terus di sini Feli bikin logo. Jadi anggap saja saya punya logo di sini, atau kalian bisa insert gambar juga boleh. Kita cari logo yang udah ada lah. Saya ambil apa ya? Saya ambil mana ya logo yang bagus. Keren ya, keren. Ini nggak ada hubungannya ya. Jadi saya ngambil keren-kerenan doang nih. Nah, saya ambil di sini, terus saya kasih teks. Misalkan saya kasih teks ini logo, gitu. Logo. Kayak dia kan logo tuh. Jadi saya klik di sini, saya pindahkan supaya agak nyatu gitu. Nah, di tengah dia. Jadi kalian harus pintar-pintar pakai itu apa namanya barnya itu. Terus saya akan tambahkan di sini username. Saya copy paste saja supaya gampang username dan password. Oke, kemudian saya punya apa namanya text bar ya, itu ya, text box namanya text box yang untuk kita nyari ini. Jadi saya pakai ini text box, tapi karena tulisannya gede saya kecilin. Caranya adalah diubah di kanan ini ada teksnya, di sini jadi 12 supaya sama sama yang sebelahnya. Jadi kayak gitu. Terus dia ditaruh di sekitar saya pakai ini gitu. Siap, supaya cakep. Itu ini saya duplicate, saya buat sini. Karena ini username saya agak lebih panjangin daripada passwordnya. Oke. Ini username saya kasih username bener. Habis itu karena ini password saya supaya ingat, jadi saya kasih ini aja. Nah, kayak gitu. Mau pakai Dorina? Habis itu saya akan cari button. Button saya pakai yang mana ya? Pakai yang mana ya? Banyak ada pilihan button, saya pakai yang standar ya. Pakai ini. Di sini saya pakai kayak gitu. Yep, ini ada batal. Kenapa batal yang di kiri ya? Gitu ya.
ada login. Oke. Kecil ya. Oke, sudah jadi untuk tampilan yang pertama dari si Feli ya kayak gitu. Jadi sudah jadi kayaknya kalau misalkan supaya kelihatan yang ini yang saya buat adalah yang yang ini saya buat nih. Ya mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip lah ya. Oke. Jadi seperti itu nih tampilan pakai Draw.io. Habis itu saya akan coba buat ini dashboard nih. Coba saya bikin dashboard. Bikin dashboard ya, karena saya pemalas jadi saya copy aja. Jadi saya copy. Ini supaya cakep nih, supaya mirip. Habis itu saya ganti SMA. Saya ganti SMA PGRI 4 Denpasar. Dan TPS. Biasanya kalau nggak klik 2 kali gitu doang sih. Ya. SMA PGRI 4 ya. Dan pasarnya berapa besar? Oh, besar. Besar. Berapa kecil? Kayak gitu. Kita akan buat dashboard yang ini sekarang ya. Itu di sini saya hapus dulu. Jadi ini ada tulisan ada SMA GRI 4 Denpasar. Nanti saya tarik aja supaya sama dia. Jadi seperti ini. Kemudian untuk di pinggir itu saya pakai text box aja lah supaya gampang. Nah, saya copy aja di atas, bawa ke sini. Ini adalah dashboard, gitu mungkin. Dashboard, habis itu ada data user, ya saya copy paste, ya geser, copy paste, geser gitu doang. Habis itu data siswa, habis itu saya punya data kelas, gitu kan. Habis itu saya punya data tahun ajaran dan seterusnya ya. Jadi tinggal insert gitu doang. Habis itu di sini saya ambil ada halo selamat datang. Ada halo selamat datang. Saya taruh di sini. Kayak sini. Halo, tanda seru. Selamat datang ke dashboard. Dia anggap ada statistik di sini yaitu 80% siswa tunas. Dan 20% siswa menunggak. Itu katanya. Terus di sini ada chart ya, karena chartnya mungkin belum chart ya, bar chart. Nah, mungkin saya pakai ini aja deh. Untuk sementara saya pakai ini, ada bar chart yang ini. Karena dua dia bikin, saya buat di sini lagi satu. Habis itu, ya, dia ada tulisan di bawahnya Januari, Februari ya. Pakai ini aja, bawa ke bawah. Oke, Januari, copy paste, bawa sini, Februari. Dan kayaknya seperti itu saja. Kalau itu mirip dengan yang ini, yang ini. Ya, sampai yang ini. Tuh, saya coba bikin tambah data user yang bagian ininya ya, yang bagian pop-up-nya ya. Mungkin itu ada di mockup juga kayaknya. Mockup yang bagian ini Windows. Jadi ada pop-up Windows. Pakai ini. Berarti di sini ada tambah. Jadi saya copy paste dari ini aja supaya nggak ubah setting. Di sini ada yang nggak usah gitu deh. Sorry. Ini aja ganti. Tambah data user gitu misalnya. Tambah data user ada 4, isinya username. Ada username. Saya bawa ke sini. Ada bukan password, nama ya. Nama, ada nomor telepon, ada jabatan.
Oke, kalau saya bisa random gitu dulu, habis itu baru saya rapiin lagi. Oke, sudah rapi. Habis itu saya akan ambil ini, text bar, karena ini isinya text bar. Text bar saya taruh di sini. Ini kegedean ya kayaknya. Udah nggak apa-apa. Ini saya pakai rata kiri aja kali ya. Ya, lebih baik. Username 2, 3, 4. Ini ada berarti di sini username, kemudian ini nama, kemudian ini 08 yang saya, ini jabatan ya. Karena saya itu lebih suka bahwa ada pembeda antara masing-masing field, jadi saya akan geser-geser karena username cukup pendek tapi nggak pendek-pendek amat, saya taruh ke sini. Nomor telepon logika saya itu paling gede juga 12, 13, 14 digit, jadi segini aja. Jabatan lebih panjang dikit, jadi seperti ini. Kemudian ini akan ada tombol login. Ada tombol login ini saya akan bawa ke sini, jadi namanya tombol tambah. Ya, jadi tambah data, anggap seperti itu. Saya sesuaikan kiri kanannya sama persoalan. Oke, tambah data user seperti itu. Ya, jadi kalau buat saya cukup mudah, cukup user friendly juga Draw.io ini untuk kita pakai untuk bikin UI, rancangan UI. Seperti itu. Terus itu untuk tampilan desktop juga mirip-mirip ya tampilannya pada data user, dan kayaknya semua punyanya Feli itu mirip. Ya, ini sudah bisa kayak gitu juga. Simpan namanya, tambah data, udah simpan data. Nah. Oke. Selanjutnya kita coba gerak deh. Kalau bikin gini gimana? Kalau bikin Android, ini kita ada dua tampilan, yaitu yang tampilan horizontal sama vertikal ya. Ini ada yang vertikal dulu saya bawa ke sini, ada juga horizontal bawa ke sini ya. Jadi bisa juga di sini untuk kita bikin mockupnya berupa tampilan HP gitu kan. Saya nggak ada ide, jadi saya akan copy aja ini untuk kita buat di situ. Kita jadiin di tampilan awal deh di mobile. Saya malas. Aduh, logo lupa. Tulisan logo. Logo ada di template. Nah, jadi ada logo di pojok atas seperti ini kan, ya. Terus ada username. Username karena ini tampilan HP jadi agak pendek, jadi kita akan pepet-pepetin lagi. Nah, karena nggak mungkin samping-sampingan, kita akan pepetin ke bawah. Jadi mungkin seperti ini nanti. Nah, password. Tombol batal juga kita nggak bisa ya, batal sama login atau login dengan batal ya. Oke, ada batal, ada login. Mepet banget. Password sama ini saya naik dikit. Chat, dan tombol login sama tombol batalnya. Oke, jadi bisa juga kita bikin mockup untuk Android juga bisa di sini, caranya seperti itu. Terus kalau ini apa ya? Saya bikin apa ya di sini ya? Mungkin apa ya? Misalkan kalau kalian portrait, mungkin kemungkinan di sini akan main mungkin game ya. Jadi ini ada mungkin misalkan waktu 00:00 gitu kan. Habis itu ada apa ya? Ada apa nih? Skor 999 gitu saya ambil rata kiri misalkan. Habis itu mungkin ada controller ya. Jadi saya pakai bulat aja di sini. Saya pakai bulat, ada controller kan. Kemudian ada mungkin apa ya, kalau di Mobile Legends gitu ada jurus ya, ada jurus-jurus gitu.
Jadi saya coba taruh di sini, saya taruh di sini gitu kan. Ini ultinya di sini nih. Ya oke lah ya gitu. Jadi mungkin seperti itu ada tombol attack-nya belum. Nanti dimarah nanti saya. Oh ya ada gitu. Dimarah nonton. Nah ada gitu deh. Ya. Jadi mungkin seperti itu ada hero di sini mungkin ya. Mungkin ini game apa gitu, Ayo Dance itu, aktor gitu. Yeay. Jadi dia gerak-gerak. Mungkin jadinya kurang lebih seperti ini untuk UI mungkin ya. Kayak gitu. Terus gimana caranya membuat ini? Ini bisa kalian seleksi yang mana kalian minta. Misalkan saya ingin ambil yang ini ya, saya akan blok segini ya. Habis itu saya lakukan export as, saya sukanya PNG. PNG saya bisa klik transparent background, saya sukanya isi shadow, saya ambil shadow. Selection only yang perlu di ini. Habis itu kita export dan kita save. Biasanya saya pakai download. Kalau saya download akan muncul seperti ini, coba saya open aja langsung. Saya open, nah munculnya akan kayak gini. Ini yang setelah saya download ya. Ini ada bentuknya kayak gini. Ini bisa bisa diseleksi ya. Bisa diseleksi. Oke, jadinya kayak gitu. Ini tinggal kalian copy paste untuk kalian masukin di Word gitu misalkan ya. Jadinya mungkin laporannya kayak gini. Kalian copy paste ini bawa ke Word, kemudian kalian jelaskan form ini digunakan untuk bla 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 bla, memiliki button seperti ini, memiliki textbox seperti ini, memiliki teks seperti ini, digunakan untuk seperti ini gitu. Ya, jadi kurang lebih kalian itu nanti UAS-nya seperti itu. Oke, mantap. Gitu aja kayaknya nih, kurang lebihnya kayak gitu. Kalian bisa lihat lagi di YouTube nanti kalau misalkan kurang. Jadi ini sudah beres, udah tampilan rata-rata seperti itu aja. Paling main-main di warna gitu. Kalau saya sukanya kalau di balsamic itu ada warna gitu. Misalkan ini saya ganti stylenya mungkin jadi hijau gitu kan. Ini saya ganti jadi kuning gitu. Hijau gitu. Ya, jadi kalian main-main aja di sini, coba-coba elemennya seperti apa, kayak gitu. Ya, seperti itu. Kurang lebih untuk bikin UI. Ya, kalian bisa terapin nanti ini juga di TA. Jadi sebenarnya TA itu tersusun dari banyak mata kuliah. Yang di bab 3 itu tersusun dari metodologi, Metopen, terus ada ADSI, ada HCI itu di bab 3. Ya. Seperti itu kurang lebih untuk pertemuan kita di sore ini. Kira-kira ada pertanyaan terkait dengan selama pelajaran kita? Boleh pertanyaan dari awal sampai juga sekarang. Ada yang kuis yang kelewat juga bisa disampaikan. Terus kita UAS minggu depan untuk pengumpulannya aja kita lakukan secara online. Ya, kayak gitu. Ada yang disampaikan soal pertemuan HCI secara umum? Saya Pak ingin tanya Pak. Oke, silakan. Kan saya ada beberapa kuis yang sempat kelewatan, apa itu bisa dikerjakan atau gimana ya? Oke, nanti kalau yang kuis kelewat itu bisa chat di grup WhatsApp, nanti saya open ya. Untuk semuanya juga boleh ya. Nanti saya Baik, terima kasih Pak. Oke. Nanti langsung info aja, nanti saya open langsung ya. Supaya nggak saya ketinggalan juga. Oke, Baik, itu Pak. yang lain bagaimana? Cukup? Cukup, Pak. Udah ya? Cukup, Pak. Oke, thank you. Pak, mau Ya, bertanya, itu software yang dipakai itu apa ya Pak namanya Pak? yang tadi saya pakai. Ya, Yang tadi saya pakai Draw.io, itu di web browser. Alamatnya di Draw.io. oh pakai yang di web itu Pak ya? Ya, betul, saya pakai web. Berarti Yang offline kalau yang di Mac bisa pakai OmniGraffle, kalau yang di Office Windows bisa pakai ini Visio biasanya. Oke, Pak Ande. ya Pak, terima kasih Pak. Saya sarankan pakai Balsamic yang tampilannya lebih bagus, lebih lucu. Tapi saya nggak bisa di Mac berbayar.
Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi terkait apapun? Ini nyangkut UAS ya. Oh ya Pak, untuk UASnya apa untuk UI-nya itu ada kriteria khusus gitu atau bebas aja? Apanya itu? Untuk kriteria apanya? Mungkin kayak harus berapa page atau harus Oh, berapa ini. enggak ada kriteria khusus. Yang penting menjawab apa namanya sistemnya. Jadi aspek kepantasan ya. Jadi bikin sistem ya nggak sampai login aja lah. Gitu. Jadi minimal ada dashboard, ada apalah gitu yang bisa ditampilkan sewajarnya ya. Nggak ada batasan harus kayak gimana ya. Baik Pak, terima kasih. Thank you. Oke, yang lain? Aman? Kenapa saya mengakhiri dengan aman gitu? Oke, baik. Sepertinya itu saja untuk pertemuan kita kali ini di pertemuan 14. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau ada yang kelewat, pertanyaannya bisa disampaikan di grup WhatsApp. Kalau misalkan pertemuan ini kelewat, bisa nonton di YouTube. Jangan lupa klik. Nggak. Kagak ada promosi. Website YouTube kampus ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kalau ada pertanyaan ada di grup ya. Terima kasih sudah join di kelas ini. Terima kasih. Saya izinkan untuk live. Selamat sore. Dadah. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat Dadah. sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih. Dadah. Dadah, Pak.